Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilevan, absen 2 kelas 1 FGTD dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan pencacah sinkron. Sebelumnya saya jelaskan pencacah atau counter. Counter atau pencacah adalah sekumpulan flip-flop yang merubah keadaan keluarannya dalam merespon pulsa-pulsa yang diberikan pada masukannya. Susunan beberapa flip-flop tersebut menghasilkan bilangan biner ekuivalen dari jumlah pulsa total yang diberikan pada saat itu. Pencacah atau counter banyak digunakan pada sistem digital, diantaranya sebagai penghitung, pembagi frekuensi, pewaktu, penunda waktu, dan sebagainya, berdasarkan clock yang diberikan pada flip-flop. Pada pencacah atau counter ini dibagi dua kelompok, yaitu pencacah serempak atau sinkron dan pencacah tidak serempak atau asinkron. Selanjutnya saya jelaskan pencacah atau counter sinkron. Pada pencacah sinkron ini, clocknya dihubungkan dengan setiap masukan clock flip-flop. Untuk itu, setiap pemberian pulsa clock akan menyebabkan semua keluaran juga berubah secara serentak. Hitungan pada pencacah sinkron tidak hanya seperti pencacah ripple atau berurutan, tetapi bisa melompat atau bahkan hitungan acak. Dalam merancang rangkaian pencacah sinkron, dengan hitungan tertentu harus mengetahui jenis flip-flop yang digunakan, karena setiap flip-flop mempunyai keluaran yang berbeda terhadap adanya pulsa clock. Untuk itu, harus mengetahui setiap perubahan keadaan keluaran flip-flop sehubungan dengan hitungan yang diinginkan. Nah, kali ini saya menggunakan flip-flop JK. Bisa lihat tabel transisi flip-flop. Ini bisa digunakan untuk flip-flop SR, JK, D, dan T. Nah, di sini sesuai tabel, jika keluaran sebelum clock ini 0, setelah clock 0, maka di JK, kan saya pakai JK, maka di JK keluarannya akan 0x. Dan ketika 01 keluarannya, maka masukannya 1x. Dan jika keluaran 10 masukkan x1, keluaran 11 x0. Kita lihat yang di JK, karena saya memakai flip-flop JK. Nah, rangkaiannya kan seperti ini. Ini terdiri dari flip-flop JK. Ada clock sini ada 7 segment, ini ada probe logic, ini ada gerbang AND, OR. Nah, di sini saya memakai aplikasi simulasi Pro Teus versi 8. Sebelum membuat seperti ini, kita lihat tabel kebenarannya. Nah, ini tabel kebenaran sinkron 4 bit dari flip-flop JK. Nah, ini keluaran. Saya menentukan keluarannya ada 15 output hexadesimal. Ini nanti keluaran pertama akan bernilai 1, keluaran 26, 3, B atau 11, selanjutnya 2, lalu 7, lalu C atau 12, lalu 3, 8, D atau 13, lalu 4, 9, E atau 14, 5, A atau 10, F atau 15, 0, dan 1 lagi. Dan kembali 1 lagi. Nah, mengapa demikian seperti ini? Ini kita sesuaikan dengan tabel yang ini, transisi. Kita bagi JK. Jika 00 maka 0x, 01 1x, 10 x1, 11 dan x0. Nah, ketika 1 binirnya akan 00001, maka JK-nya akan 0x. Nah, di sini ada 4 bit karena ada A, B, C, D. D berhubungan dengan JK D.
QC berhubungan dengan JKC, QB berhubungan dengan JKB, dan QA berhubungan dengan JKA. Ya, contohnya di sini CID, desimalnya 1, binarnya kan 001, maka kita lihat di JKD nya 0x, karena 0, 0, karena lihat di bawahnya bukan sebelahnya, jadi 0, 0, maka JKD nya 0x sesuai tabel. Nah, 0, 0 jadi 0x. Lanjut ke bawahnya, 01 akan JK nya akan 01 akan 1x, ini 1x. Lanjut sampai bawah, coba yang ini, yang A atau 10, ini 1, 1, seharusnya nanti hasilnya akan x0. Lihat yang 10 x0. Nah, J nya x, K nya 0. Lanjut yang ini F atau 15, 10, hasilnya x1, J nya x, K nya 1. Ini J nya x, K nya 1. Sama seperti semuanya, ini juga diurutkan sampai ke bawah. Runtut ini sesuai juga JK nya C, juga QB nya runtut ke bawah, sesuaiin di JKB juga yang di QA. Setelah sudah menjadi seperti ini tabel kebenaran, kita harus mencari persamaannya. Di sini saya mencari persamaan dengan tabel Kmap. Nah, ini tabel Kmap-nya. Di sini saya menggunakan tabel Kmap yang berurutan pojok kiri atas 0, lalu satunya di pojok kanan atas. Berpola seperti ini, 0, 1, 2, 3 ke bawah, 4, 5, 6, 7 ke atas lagi, 8, 9, 10, 11 ke bawah lagi, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini yang di atas adalah AB, yang di sebelah adalah CD. Urutannya seperti biasa, A not B not, A not B, AB, A B not. Sama C-nya juga, CD not, C not D, CD, CD not. Nah, bagaimana bisa seperti ini? Kita coba contoh dari ini, 1. Angka 1, JKD-nya 0x. Nah, di sini adalah JD, ini KD, ini JC, KC, JB, KB, JA, KA. Nah, tadi yang heksadesimal 1 yaitu JDKD-nya 0x. Maka di sini sesuaiin, mencari nomor 1 ya di sini di pojok kanan atas, maka JD 0, KD X. Kan 0x. Lanjut di nomor 6 yang JKD nomor 6, J-nya JD1, KD X. Nomor 6 di mana? Nah, di sini. Berarti di sini. Ini JD, jadi 1 KD X. Nah, 1 X. Sama semuanya sesuai, mencari JD, KD, JC, KC, JB, KB, KA, JA. Sampai telah dimasukkan kepada tabel Kmap, maka kita mencari yang sama, mencari persamaannya. Setelah ditemukan, yang JD adalah ANB plus OR C, yang KD sama seperti JD, ANB OR C, yang JC persamaannya A not B, A not NB or ANB not or A not B. Nah, seperti ini semuanya dicari, yang JAKA keberuntungan sama 1, yang ini juga sama, persamanya sama, ini juga persamanya sama. Ini
jadi mudah, jadi persamaannya 1. Langsung kita coba di simulasinya. Nah, gimana itu? Nah, ini adalah flip-flop D, jika flip-flop D, ini C, ini B, ini A. Jadi dari kanan A, B, C, D. Nah, kita coba yang di JD. Kita isi JD-nya. Ini adalah inputan. Ini semua adalah inputan. Outputannya adalah ini. Keluaran 16, B, 27, C, 38, D, 49, E, 5, A, F, 0, dan 1. Nah, untuk JD adalah A, N, B, OR, C. Nah, di sini saya buat gerbangnya di sini. Ini adalah A. Ini adalah A. Nah, ini harus menuju ke key. Kalau inputan A, jika flip-flopnya yang A, dimasukkan yang pin key. Jadi semua dimasukkan kepada pin key. Kalau yang not, pin key yang not. Sini A. Lihat, kita trace kabelnya. Nah, jika flip-flop yang A masuk pin key. Nah, ini B juga trace. Nah, B, ini C. C. Lalu outputnya ini masuk ke JD jika flip-flop yang D. Nah, JD ini flip-flop jika yang D masuk pin J karena ada pinnya ada J dan K. Ini buat outputnya J yang D, ini juga outputnya K yang D. Key sama key-notnya untuk inputan. Lalu lanjut ke persamaan berikutnya. KD yaitu sama. Jadi JD dan KD sama, berarti kita tinggal memparalelkan kabelnya. Sini ini juga diikutkan ke sini. Jadi nggak usah ribet-ribet rangkaiannya. Lanjut ke B, ke C. JC sama KC seperti ini. Langsung kita ikuti kabelnya. Yang ini ada 3 N, ada 3 N dan 2 OR. Nah, 3 N dikali di N, lalu di OR, outputnya masuk ke flip-flop C yang J. Angkanya juga sama. Nah, ini ada 4 N dan 3 OR. Nah, ini 4 N. Nah, ini ada 3, isinya 3, terus ada 4 gerbang N, lalu di-OR-kan 4 sekaligus di-OR-kan, lalu masuk ke flip-flop C yang K. Lalu jangan lupa ini clocknya jangan lupa dimasukkan clocknya pada setiap masing-masing flip-flop pada pin clock. Lanjut ke JB dan KB seperti ini. Nah, ini lalu outputnya langsung masuk pada jika flip-flop yang B pin J, yang K juga sama. Nah, ini gerbang logikanya, langsung outputnya masuk ke jika flip-flop B pin K. Yang CA sama KA ini sama, inputnya 1, jika 1
kita di sini menggunakan VCC atau power biasa sebagai inputannya. Seperti tadi kan sama, kita paralelkan saja ikut ini biar enggak memperbanyak kabel nanti. Setelah itu ini telah tersusun rapi dan selesai, tinggal disimulasikan. Kita coba. Ini logic probe buat mendeteksi binirnya. Jadi misalnya kalau nanti 1 nanti 0001, kalau 2 nanti 0010. Intinya mentranslate dari desimal menjadi binir. Kita play simulasinya. Nah, 1 6 B 2 7 C 3 8 D 4 9 E 5 A F 0. Kembali lagi, sudah benar sesuai dengan outputan yang kita tentukan tadi. Nah, coba kita ulangi. 1 6 B atau 11, 2 7 C atau 12, 3 8 D atau 13, 4 9 E atau 14, 5 A atau 10, F atau 15, 0 dan 1 lagi. Nah, seperti itu rangkaiannya, simulasinya dan penjelasannya. Setelah berhasil, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.